Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 proses coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coachee, dan coach. Perkenalkan, saya Devia Wansaputri dari SMK Migas Muhammadiyah Cilacap. Saya Siti Wahyuningsih dari SMA Negeri 2 Cilacap. Dan saya Sri Kusmiati dari SD Al Irsyad 01 Cilacap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Devia. Gimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Devia? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu Ayu, gimana udah siap belum ini mau proses coaching ya? Alhamdulillah sudah siap Bu. Iya, insya Allah siap ya. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Nah, sebelum proses coaching ini dilakukan ya Bu Ayu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya terkait tugas saya sebagai observer atau pengamat. Ada beberapa rubrik penilaian ya yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah berkaitan dengan apakah nanti prosesnya ya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana Bu Ayu memberikan pertanyaan berbobot ya kepada coachee-nya, serta bagaimana coachee ini merespon ya atau menanggapi pertanyaan dari coach atau Bu Ayu. Kemudian saya mengingatkan kembali bahwa prinsip coaching itu ada 3 ya Bu Ayu. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dimulai nih Bu Ayu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, ini kompetensi apa yang akan Ibu Ayu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Ya, baik. Nah, dari kompetensi tersebut mana yang akan Ibu kembangkan ini secara spesifik? Ya, baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh ya, jadi tadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ayu ya. Nah, kira-kira setelah proses coaching ini berhasil, indikator yang seperti apa sih yang ingin Bu Ayu dapatkan dari proses coaching ini? Jadi saya mengharapkan dari proses coaching ini nantinya coachee itu bisa menemukan keyakinan, refleksikan keyakinan dalam dirinya, kemudian bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya, baik. Terima kasih Bu Ayu. Selamat menjalankan proses coaching bersama Bu Sri. Mudah-mudahan lancar dan harapannya nanti bisa tercapai. Terima kasih ya. Bu. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Sri. Selamat siang. Selamat siang. Ada apa ini Bu Sri? Tumben menemui saya. Iya ini Bu, saya ada sedikit masalah di kelas. Oh, seperti itu. Kira-kira agenda untuk percakapan kita hari ini apa ya Bu? Ya jadi saya ini lagi ada masalah. Di kelas saya itu ada siswa yang kurang fokus saat belajar sehingga cenderung mengganggu teman-temannya. Jadi ketika saya sedang mengajar atau menjelaskan pembelajaran, ada satu anak yang memang aktif. Maksudnya aktif di sini rame cerita sendiri sehingga mengganggu temannya dan mengganggu saya saat pembelajaran. Jadi Bu Sri menyampaikan ke saya bahwasanya Bu Sri punya permasalahan, yaitu permasalahannya ada salah satu siswa yang ketika dalam proses pembelajaran itu cenderung mengganggu teman-temannya karena mungkin anak ini cenderung lebih aktif daripada teman-temannya sehingga dalam kegiatan pembelajaran menjadi troublemaker-nya ya Bu ya, jadi mengganggu teman-teman yang lainnya. Oke, baik Bu. Kemudian Bu Sri nih, apa yang ingin Bu Sri dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Ya, jadi
Saya berharap dari percakapan ini saya bisa menemukan solusi terkait dengan permasalahan saya tadi yang sudah saya sampaikan ke Ibu. Baik, jadi Bu Sri mengharapkan dari proses atau kegiatan coaching ini bisa mendapatkan solusi ya Bu dari permasalahan yang Bu Sri hadapi. Baik Bu. Nah, kemudian Ibu berdasarkan permasalahan yang tadi Bu Sri sampaikan, situasinya sekarang seperti apa Bu Sri? Ya, kalau situasi sekarang pada saat pembelajaran memang kurang kondusif seperti itu Bu. Jadi ketika saya mengajar atau ketika menjelaskan, menyampaikan pembelajaran itu memang cenderung kelas ramai dan kurang kondusif. Ini karena tadi ada satu anak yang membuat gaduh, jadi mempengaruhi yang lain seperti itu Ibu. Jadi tadi permasalahannya dalam pembelajaran itu kurang kondusif ya Bu ya, karena anak cenderung rame yang disebabkan oleh salah satu anak tadi ya Bu yang sering mengganggu dalam kegiatan pembelajaran di kelas karena anak tersebut terlalu aktif ya Bu. Ya baik. Jahil dengan Jahil ya Bu. Jadi kurang kondusif. Kurang kondusif. Oke. Kemudian kira-kira nih Bu, apa yang mempengaruhi hal tersebut terjadi itu seperti apa Bu? Ya, kalau saya amati memang mungkin faktor dari saya karena saya ini mungkin dalam proses pembelajaran itu cenderung teacher center atau berpusat pada guru dan saya memang sering atau terlalu banyak melakukan pembelajaran atau metode pembelajaran dengan ceramah. Jadi mungkin anak bosan dan kurang menyenangkan bagi anak gitu. Oke, jadi faktornya tadi Bu Sri menyampaikan bahwasannya dalam pembelajaran mungkin Bu Sri lebih condong melaksanakan pembelajaran yang teacher center ya atau berpusat pada guru dengan metode yang masih konvensional yaitu dengan metode ceramah sehingga anak itu bosen, kurang tertantang, ditambah lagi mungkin tadi ada permasalahan satu siswa yang cenderung ketika sudah selesai mengganggu temennya gitu. Baik. Kemudian situasi apa nih yang seperti apa yang Bu Sri harapkan? Kalau situasi yang saya harapkan tentunya saya ingin ketika pembelajaran itu berlangsung kondusif, kemudian anak-anak bisa fokus ketika belajar, memperhatikan dan mendengarkan ketika saya sedang menjelaskan. Jadi Bu Sri mengharapkan dalam proses pembelajaran itu lebih kondusif, kemudian anak-anak itu mau mendengarkan ketika mungkin Bapak Ibu guru khususnya Bu Sri ketika sedang menjelaskan atau mengajar di kelas seperti itu ya Bu ya. Kemudian apa sih yang membuat hal tersebut dapat terwujud nih? Kira-kira menurut Bu Sri apa ini? Kalau misalnya supaya pembelajaran berlangsung kondusif, saya rencananya ingin atau membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi murid atau menerapkan model pembelajaran yang berpihak pada murid. Misalnya dengan diskusi kelompok atau misalnya dengan ada ice breaking, pokoknya yang melibatkan anak seperti itu. Oke, jadi tadi Bu Sri sudah menyampaikan bahwasannya akan melaksanakan inisiatif perubahan ya Bu ya dalam mewujudkan pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan cara pembelajarannya itu dengan dengan ice breaking, kemudian dengan diskusi kelompok. Jadi anak itu lebih bisa ikut ya terlibat dalam pembelajaran sehingga pembelajarannya cenderung lebih aktif, lebih menyenangkan seperti itu. Nah, kemudian nih Bu, jika dibuat dalam rentang skala nih, kira-kira saat ini Bu Sri itu berada di posisi berapa ini? Ya, kalau untuk posisi untuk saat ini masih di posisi 7 kalau saya nilai ya. Dan saya berharap nantinya bisa meningkat, bisa sampai di posisi 9 atau 10 seperti itu. Oke, jadi tadi Bu Sri menyampaikan bahwasannya posisi pembelajaran saat ini yang dilakukan Bu Sri masih
berada di skala atau rentang 7 ya Bu. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa terjadi peningkatan ya Bu, di mana bisa mencapai pembelajaran yang dalam rentang 9 atau 10. Kemudian ini Bu, kira-kira nih hambatan-hambatan apa saja yang akan menghalangi Bu Sri dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, untuk hambatannya sebenarnya ini untuk hambatan pembelajaran ini memang terkait dengan waktu yang terbatas dan materi yang cukup banyak dalam waktu yang terbatas harus disampaikan seluruhnya dan siswa harus paham dengan materi yang saya sampaikan. Jadi memang untuk kendalanya adalah waktu itu sendiri yang sangat terbatas dengan Baik. materi yang cukup banyak. Baik, jadi Ibu menyampaikan bahwasannya yang menjadi hambatan selama ini dalam proses pembelajaran adalah kenapa Bu Sri belum melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada siswa karena hambatan waktu ya Bu, dan kemudian tuntutan dari materi yang harus selesai. Iya, Apalagi Bu Sri mungkin guru kelas 6 ya, yang sebentar lagi mungkin akan anak-anak ujian sekolah seperti itu. Kemudian Bu, yang mau saya tanyakan lagi nih, kira-kira menurut Bu Sri apa gagasan atau kemungkinan dan rencana apa yang untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi ada gagasan atau rencana apa nih untuk mengatasi permasalahan tadi? Ya, jadi untuk mengatasi masalah saya tadi, yang pertama saya akan melakukan pendekatan dengan murid yang bermasalah tadi. Kemudian dari segi proses pembelajaran saya akan menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan saya di level kelas 6 dalam proses pembelajaran. Oke, bagus ya Bu. Tadi Ibu sudah punya inisiatif yaitu melakukan pendekatan pada siswa yang tadi bermasalah tadi. Kemudian yang kedua adalah Ibu akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga harapannya anak itu belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi tidak ada yang tidak suka dengan gaya belajar tertentu. Jadi mereka terfasilitasi semua. Kemudian tadi Ibu juga bagus sudah berinisiatif untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi khususnya sesama pengajar kelas 6 ya Bu. Jadi nanti agar budaya ini bisa terus dilaksanakan. Jadi mau menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kira-kira nih menurut Bu Sri apa sih yang harus disiapkan Ibu untuk mewujudkan hal yang tadi sudah Ibu sampaikan agar bisa terwujud nih? Ya, untuk dapat tadi yang harus disiapkan diantaranya adalah yang pertama tadi saya membutuhkan dukungan dari murid, dari orang tua siswa, kemudian dari rekan guru dan dari kepala sekolah. Kemudian untuk proses pembelajaran saya harus menyiapkan RPP yang berdiferensiasi. Kemudian saya segera praktekkan di kelas. Bagus ya Bu Sri. Bu Sri sudah punya inisiatif yang baik untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Tadi Bu Sri sudah menyampaikan perlunya dukungan dari mungkin orang tua, murid, kemudian dari kepala sekolah, kemudian tadi juga Bu Sri sudah menyampaikan bahwasannya akan membuat RPP yang berdiferensiasi. Jadi nanti harapannya bisa menyelesaikan permasalahan yang Bu Sri hadapi. Kemudian apa yang menurut Bu Sri ini apa yang bisa memastikan hal yang tadi Bu Sri sampaikan itu bisa berjalan? Jadi yang memastikan itu apa Bu? Ya, yang memastikan rencana saya itu bisa berjalan dengan baik tentunya ya tadi dukungan dari seluruh pihak, baik dari orang tua siswa, dari rekan guru dan kepala sekolah sendiri. Baik, berarti jadi yang memastikan hal tersebut bisa berjalan dengan baik yaitu butuh dukungan ya Bu, support dari berbagai pihak ya, dari kepala sekolah, dari kurikulum ya, rekan sejawat, kemudian dari orang tua dan tentunya dari pihak siswanya sendiri ya untuk mau berubah
seperti itu. Kemudian kira-kira menurut Bu Sri ini butuh berapa lama nih jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut? Ya, untuk mencapai tujuan yang saya ingin harapkan, tujuan yang saya harapkan ini, saya membutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 bulan lah untuk menjalankan rencana ini. Jadi Bu Sri berharap dalam waktu 1 sampai dengan 2 bulan ini setidaknya ada perubahan, walaupun sedikit, ada perubahan, minimal ada yang berubah ya, dari dalam pembelajaran baik ya, dalam di pembelajaran kelas. maupun dari siswa yang tadi. Jadi yang satu anak tadi ya, yang menjadi troublemaker tadi bisa Mudah-mudahan terfasilitasi bisa, ya Bu ya, dengan bisa. pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Lalu Ibu, menurut Bu Sri nih, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Bu Sri laksanakan ini? Ya, untuk ukuran keberhasilan dari rencana saya bisa dilihat dari pembelajaran yang kondusif, kemudian anak lebih fokus dalam belajar, dan pembelajaran saya lebih berpusat pada siswa. Jadi ukurannya menurut Bu Sri tadi bagus ya yang sudah disampaikan. Jadi pembelajarannya lebih kondusif, kemudian lebih aktif lagi, dan semua pihak bisa mendapatkan hasil ya dari pembelajaran itu secara maksimal. Ya. Kemudian bagaimana nih cara Bu Sri dalam mengatasi dan mengantisipasi berbagai hambatan-hambatan yang kemungkinan akan muncul. Jadi tentunya ketika kita punya inisiatif dan akan menjalankan suatu program atau kegiatan, itu kan biasanya akan muncul yang namanya hambatan atau kendala. Nah, bagaimana upaya Bu Sri untuk mengantisipasi atau pengendalian preventifnya seperti apa ini, Bu? Ya, untuk mengatasi hambatan yang muncul jika nanti dalam melakukan rencana saya akan mengantisipasi dengan cara saya harus bisa membagi waktu atau manajemen waktu yang baik. Kemudian saya juga harus terus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, mungkin itu saja. Nah, jadi bagus ya Bu, tadi Ibu sudah ada usaha inisiatif untuk melakukan pengendalian preventif ketika ada hambatan, yaitu dengan bisa membagi waktu secara baik. Kemudian mungkin bisa ditambahkan dengan apa Bu tadi menyampaikan atau lebih meningkatkan skala prioritas ya Bu ya, skala prioritas dalam kegiatan sehari-hari, mana yang lebih penting. Kemudian tadi apalagi tadi Bu? Berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan kepada pimpinan, seperti itu. Bagus Bu. Terima kasih. Berikutnya Bu, apa langkah nyata nih yang akan Bu Sri ambil untuk mewujudkan hal-hal yang tadi Bu Sri sebutkan agar dapat berjalan nih? Ya, untuk langkah nyata atau tindakan yang akan segera saya lakukan, yaitu tadi pertama melakukan pendekatan terhadap murid yang bermasalah tadi. Baik. Kemudian membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat. Terus jadi ini tampaknya sudah ada ini ya pencerahan ya Bu ya dari permasalahan tadi. Jadi Bu Sri menyampaikan akan melakukan langkah-langkah atau aksi nyata dalam bentuk melakukan pendekatan ya kepada siswa yang tadi bermasalah, kemudian membuat RPP yang berdiferensiasi agar semua anak itu bisa terfasilitasi dengan baik, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat. Bagus Bu Sri. Kemudian Bu Sri kira-kira kapan nih hal-hal tersebut akan Bu Sri laksanakan? Ya, untuk pelaksanaannya mungkin segera, mungkin bisa besok, bisa langsung segera saya laksanakan. Insya Allah secepatnya Bu. Oh, secepatnya. Besok sudah bisa Bu? Insya Allah. Saya tunggu segera. Kabar baiknya. Segera dilaksanakan. Iya. Bagaimana Bu Sri memastikan proses tersebut dapat berjalan kira-kira? Ya, untuk memastikan proses rencana tadi bisa berjalan lancar atau tidak, tentunya ya tadi harus ada dukungan dari semua pihak. Jadi dari
orang tua siswa, dari guru, dari pihak sekolah itu sendiri. Baik, jadi Bu Sri butuh dukungan ya dari untuk berbagai memastikan pihak kegiatan ini ya. bisa berjalan dengan Betul, lancar. jadi memang dukungan dari kepala sekolah atau pimpinan, kemudian rekan sejawat, kemudian dari pihak orang tua, dan kemudian dari anak-anak sendiri itu memang diperlukan untuk keberhasilan dari apa yang Bu Sri harapkan seperti itu. Nah, jadi bagaimana Bu tindak lanjut dari kegiatan sharing atau obrolan kita hari ini Bu? Saya nampaknya sudah terlihat mulai raut mukanya sudah ada binar-binar cahaya pencerahan ini. Alhamdulillah hari ini bisa berbincang atau bersharing dengan Ibu ya. Alhamdulillah saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, dan untuk tindak lanjutnya ke depan ya saya akan segera melakukan rencana saya. Mudah-mudahan nanti dengan apa yang saya lakukan ini bisa meningkatkan atau bisa merubah yang tadinya pembelajaran lebih berpusat pada guru bisa berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan siswa lebih senang ketika mengikuti proses pembelajaran. Bagus Bu, jadi tindak lanjut dalam waktu dekat Ibu ingin mengharapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang berpusat pada siswa ya Bu ya. Kemudian Ibu ini kan kita sudah berbincang cukup lama ya Bu ya. Kesimpulan apa ini yang Ibu dapatkan dari kegiatan sharing atau coaching kita hari ini Bu? Ini tampaknya sudah Ya, bisa. jadi dari percakapan ini saya simpulkan, jadi untuk mengatasi permasalahan saya di kelas ini saya akan lebih atau menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, dan saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan belajar murid di kelas saya bisa terpenuhi. Jadi kesimpulan kita hari ini, Ibu ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang menyenangkan, sehingga kebutuhan anak bisa terpenuhi seperti itu ya Bu. Terakhir nih Bu, apa yang menjadi insight ya dari sesi coaching atau percakapan kita hari ini Bu? Ya, jadi dari percakapan ini, tentunya saya mengharapkan bisa ada tadi perubahan atau peningkatan dari yang sebelumnya masih kurang kondusif, dari proses pembelajaran yang saya lakukan bisa menjadi lebih kondusif dan anak terlihat lebih fokus ketika belajar. Semangat ya Bu, mudah-mudahan kedepannya apa yang menjadi harapan Bu Sri agar pembelajarannya lebih kondusif, lebih menyenangkan, lebih memfasilitasi anak untuk pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya dapat terwujud. Saya tunggu nanti kedepannya ya mungkin hasilnya seperti apa, bisa sharing-sharing lagi ya Bu ya. Baik Ibu, dengan senang hati insya Allah nanti saya kabari misalnya, atau mungkin saya butuh masukan lagi dari Ibu, nanti akan saya sampaikan. Tapi sudah raut mukanya sudah bahagia. Alhamdulillah ya sudah tercerahkan. Sudah tercerahkan. Dengan bercerita dengan Ibu saya mendapatkan solusi yang baik yang mudah-mudahan bisa mengatasi permasalahan saya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah sharing dengan saya hari ini. Mudah-mudahan sharing kita hari ini bermanfaat. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Saya mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ayu, setelah tadi saya mengamati ya proses coaching yang sudah Bu Ayu laksanakan bersama Bu Sri. Nah ini kira-kira apa saja sih yang tadi sudah Bu Ayu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang tadi sudah disebutkan ya, yang diinginkan, kira-kira apa saja Bu Ayu?
Tadi dari proses atau kegiatan coaching tadi saya sudah menerapkan alur Tirta ya Bu. Jadi yang pertama yaitu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga yaitu rencana aksi, dan yang keempat yaitu tanggung jawab. Seperti itu Ibu. Baik, tadi alur Tirta sudah Bu Ayu laksanakan dengan baik ya, dengan penyelesaian masalah sehingga dapat ditemukan solusi atas masalah tersebut. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Ayu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi telah dilaksanakan? Ya, kompetensi yang ingin saya lebih tekankan lagi yaitu kompetensi kehadiran penuh Bu. Jadi mungkin kedepannya dalam proses coaching berikutnya saya sebagai coach ingin menerapkan terkait dengan kehadiran penuh Bu. Jadi biar semua kompetensi bisa terpenuhi ya Bu. Jadi lebih memaksimalkan ke kompetensi kehadiran penuh. Baik, terima kasih. Proses coaching yang telah Bu Ayu laksanakan sudah sangat baik ya. Harapannya mudah-mudahan nanti terus berjalan dengan rekan sejawat lain dan dapat menyelesaikan berbagai masalah dan menimbulkan budaya positif. Baik, terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Devia. Sama-sama. Selamat siang. Siang.